few moments later. Video ini saya akan membahas tentang kualitas aktiva produktif dan penyisihan penghapusan aktiva produktif bagi bank syariah. Nah, pada materi ini saya akan membahas 4 pokok pembahasan. Yang pertama itu kita masuk ke definisi aktiva produktif. Jadi, aktiva produktif ini merujuk pada jenis aset dan sumber daya ekonomi yang memiliki potensi untuk menghasilkan pendapatan keuntungan bagi pemiliknya. Adapun contoh aktiva produktif yaitu mencakup properti yang disewakan, saham, obligasi, reksadana, dan instrumen keuangan lainnya. Instrumen keuangan lainnya yang mampu juga memberikan suatu pengembalian ekonomi positif di masa yang akan datang. Jadi, esensinya aktiva produktif ini dirancang untuk menghasilkan nilai atau pendapatan bagi para pemiliknya. Adapun manfaat dari aktiva produktif ini mencakup seperti aspek finansial, operasional, dan sosial yang dapat meningkatkan kinerja dan kontribusi perusahaan dalam perekonomiannya. Jadi pokok pembahasan yang kedua ini yaitu prinsip-prinsip dalam aktiva produktif. Jadi dalam penanaman dana pada bank syariah ini, aktiva produktif itu wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian. Adapun pengurus bank syariah ini wajib memantau dan mengambil langkah-langkah antisipasi agar kualitas aktiva produktif senantiasa ada dalam keadaan yang lancar. Adapun yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian dalam penanaman manajemen dana atau dalam penanaman dana yaitu dilakukan dengan 2 cara, antara lain yang pertama itu analisis dulu kelayakan usahanya dengan memperhatikan sekurang-kurangnya 5 faktor atau 5C. Yang pertama itu karakter, capital, capacity, condition of economic and collateral. Terus yang kedua itu penilaian terhadap aspek prospek usaha, kondisi keuangan, dan kemampuan membayar. Jadi pada pokok pembahasan yang ketiga ini yaitu tata cara penilaian aktiva produktif. Jadi pada saat untuk penilaian aktiva produktif ini melibatkan beberapa langkah yang sangat penting. Yang pertama itu pastinya kita mengidentifikasi penilaian, maksudnya di sini itu tentukan kriteria yang relevan dengan jenis aktiva yang ingin dinilai. Terus yang kedua ini kita harus memilih metode penilaian. Jadi maksudnya memilih metode penilaian ini tentukan juga metode yang akan digunakan seperti metode biaya, nilai pasar, atau nilai penggantian. Jadi itu yang dimaksudkan. Terus yang ketiga ini tiga ini kumpulkan data. Jadi maksudnya mengumpulkan data ya pastinya kita harus mendapatkan informasi yang diperlukan termasuk data keuangan terkait aktiva. Terus catatan pemeliharaan dan juga informasi lain yang pastinya sudah relevan. Terus yang keempat ini kita harus menganalisis kinerja. Jadi maksudnya menganalisis kinerja ini kita melakukan analisis terhadap kinerja aktiva yang berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Terus yang kelima ini evaluasi resiko. Jadi maksudnya dengan evaluasi resiko kita harus meninjau risiko-risiko yang terkait dengan aktiva tersebut.
Jadi termasuk seperti resiko teknis, operasionalnya, atau juga pasar. Terus yang terakhir yaitu kita harus menghitung nilai aktiva. Jadi kita harus menggunakan metode penilaian yang telah dipilih untuk menghitung nilai aktiva produktif. Jadi keenam ini, kalau kita mengikuti langkah-langkah keenam ini, maka kita dapat melakukan penilaian aktiva produktif secara sistematis dan juga mendapatkan informasi yang akurat untuk mendukung pengambilan suatu keputusan. Baik, pokok pembahasan yang keempat atau yang terakhir yaitu dengan tata cara penilaian kualitas penyertaan modal sementara. Jadi, dalam penilaian kualitas penyertaan modal sementara ini dapat melibatkan beberapa cara atau beberapa langkah. Yang pertama yaitu analisis kondisi keuangannya. Jadi maksudnya kita harus meninjau kondisi keuangan perusahaan atau entitas yang menerima penyertaan modal sementara. Terus yang kedua ini kita evaluasi proyek atau bisnis yang disokong. Jadi maksudnya jika penyertaan modal sementara terkait dengan proyek atau bisnis tertentu, harus lakukan dulu evaluasi menyeluruh terhadap proyek tersebut. Terus yang ketiga yaitu penilaian manajemen. Jadi pertimbangkan kualitas manajemen perusahaan yang menerima penyertaan modal. Terus yang keempat yaitu pertimbangan resiko. Jadi maksudnya tinjau potensial resiko yang terkait dengan penyertaan modal sementara. Jadi ini mencakup seperti risiko pasar, risiko operasional, dan faktor-faktor risiko yang lainnya yang dapat mempengaruhi nilai investasi. Terus yang kelima yaitu penggunaan dana. Jadi maksudnya pastikan bahwa dana dari penyertaan modal sementara ini digunakan secara efektif dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Terus yang keenam ini yaitu laporan keuangan dan kinerja. Maksudnya di sini analisis laporan keuangan perusahaan secara menyeluruh termasuk kinerja historis dan proyeksi masa yang akan datang. Terus yang ketujuh ini kita melakukan pemantauan dan review rutin. Jadi maksudnya secara berkala lakukan pemantauan dan review kinerja penyertaan modal sementara. Terus yang terakhir atau yang kedelapan yaitu kita penyusunan laporan penilaian. Jadi presentasikan hasil penilaian dalam bentuk laporan termasuk rekomendasi jika diperlukan. Jadi setiap langkah dalam penilaian ini memerlukan pemahaman yang mendalam tentang industri, keuangan, dan juga tentang faktor-faktor resiko yang dapat mempengaruhi investasi. Selalu penting untuk melibatkan profesional keuangan atau ahli investasi dalam proses penilaian ini. Jadi itulah tadi hasil penjelasan materi tentang kualitas aktiva produktif dan penyisihan penghapusan aktiva produktif bagi bank syariah. Jadi kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.